1. Bacalah kutipan cerita berikut. Pak Karta adalah tulang punggung keluarga. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam sebagai buruh serabutan. Anaknya, Siti, sering sakit-sakitan karena gizi yang kurang memadai. Namun, setiap kali Pak Karta melihat senyum istrinya, ia kembali bersemangat untuk mencari nafkah, rela berkorban demi masa depan mereka. Tokoh utama dan watak yang dominan dalam kutipan teks tersebut adalah A. Siti, wataknya lemah dan sering sakit; B. Istri Pak Karta, wataknya penyemangat; C. Pak Karta, wataknya pekerja keras dan penuh pengorbanan; D. Pak Karta, wataknya pemalas dan putus asa. Tokoh utama adalah Pak Karta yang kegiatannya dominan. Wataknya terlihat dari frasa, tulang punggung keluarga, dan rela berkorban, menunjukkan sikap pekerja keras dan pengorbanan demi keluarga. 2. Potongan cerita. Seorang anak desa bernama Risa bercita-cita menjadi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pertanian di desanya. Ia harus berjuang keras mencari biaya sekolah hingga ke kota dan sering mendapat ejekan dari teman-temannya. Namun, semangatnya tak pernah padam. Tema yang paling sesuai untuk potongan cerita tersebut adalah A. Kemiskinan, B. Pendidikan karakter, C. Perjuangan meraih cita-cita, D. Persahabatan di perantauan. Cerita berfokus pada upaya keras Risa, yang meskipun diejek dan kesulitan biaya, tetap bersemangat untuk menjadi ilmuwan. Inti cerita adalah perjuangan untuk mencapai impian. 3. Kisah tentang kancil yang berhasil menipu buaya agar menyeberangkannya melewati sungai. Setelah berhasil, kancil menertawakan buaya. Amanat yang terkandung dalam teks tersebut adalah A. Kita harus selalu berhati-hati kepada binatang buas. B. Janganlah menyalahgunakan kecerdikan untuk menipu atau merugikan orang lain. C. Kecerdikan adalah modal utama untuk bertahan hidup. D. Kita harus selalu waspada terhadap orang yang lebih pintar. Amanat adalah pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan harus digunakan untuk hal positif. Menipu orang lain, seperti yang dilakukan kancil kepada buaya, adalah tindakan yang tidak dibenarkan. 4. Keringatnya membanjiri sawah, memupuk harapan demi panen yang berlimpah. Jenis majas yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah A. Metafora, B. Hiperbola, C. Personifikasi, D. Litotes. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan kenyataan. Kalimat, keringatnya membanjiri sawah, mustahil secara harfiah, sehingga digunakan untuk menekankan kerja kerasnya yang luar biasa. 5. Sepulang sekolah, Dedi melihat seorang nenek kesulitan menyeberang jalan sambil membawa banyak barang. Walaupun terburu-buru ingin bermain, Dedi segera menghampiri dan membantu nenek itu menyeberang dan membawakan barangnya hingga ke rumah. Nilai moral yang diajarkan dalam teks tersebut adalah A. Nilai keberanian, B. Nilai kepedulian dan tolong-menolong, C. Nilai kesabaran, D. Nilai keuletan. Dedi mengorbankan waktu bermainnya untuk menolong nenek yang kesusahan. Tindakannya menunjukkan sifat empati, kepedulian terhadap sesama, dan kemauan untuk tolong-menolong. 6. Angin malam membisikkan lagu sendu di telinga pepohonan. Majas yang digunakan dalam kalimat di atas adalah A. Asosiasi, B. Sinekdok, C. Personifikasi, D. Metonimia. Majas personifikasi adalah majas yang menganggap benda mati atau abstrak memiliki sifat seperti manusia. Dalam kalimat ini, angin malam seolah-olah dapat membisikkan lagu sendu.
7. Teks yang berisi urutan peristiwa fiksi atau non-fiksi yang disusun secara kronologis, memiliki tokoh, latar, dan alur, dengan tujuan menghibur atau memberikan pengalaman estetik kepada pembaca, disebut jenis teks: A. Eksposisi, B. Prosedur, C. Narasi, D. Deskripsi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa, fiksi atau non-fiksi, secara kronologis, bertujuan menghibur, dan harus memiliki unsur alur, tokoh, dan latar. 8. Salah satu ciri kebahasaan utama yang terdapat dalam teks narasi adalah: A. Banyak menggunakan kata teknis dan istilah ilmiah. B. Banyak menggunakan kata kerja transitif dan intransitif, serta keterangan waktu dan tempat. C. Menggunakan bahasa persuasif dan argumen yang kuat. D. Menggunakan perincian objek secara detail. Teks narasi sangat menekankan urutan peristiwa. Ciri kebahasaannya didominasi oleh kata kerja, aksi, dan penggunaan keterangan waktu tempat untuk mendukung kronologi cerita. 9. Budi menemukan dompet tebal di kantin sekolah. Meskipun ia sangat membutuhkan uang untuk membeli buku, ia memilih mengembalikan dompet itu kepada guru untuk diumumkan. Nilai moral yang menonjol dari kutipan cerita tersebut adalah: A. Kesederhanaan, B. Kejujuran, C. Keberanian, D. Ketekunan. Meskipun Budi sangat membutuhkan uang, ia memilih untuk mengembalikan dompet yang ditemukan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Budi memiliki moralitas yang tinggi, yaitu kejujuran. 10. Unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita, narasi, yang meliputi pelaku cerita, jalan cerita, dan tempat waktu kejadian disebut: A. Tema, amanat, sudut pandang, B. Judul, abstrak, resolusi, C. Tokoh, alur, dan latar, D. Opini, fakta, dan data. Unsur-unsur yang membentuk cerita dan harus ada dalam teks narasi adalah pelaku, tokoh, urutan kejadian, alur, dan keterangan tempat serta waktu, latar. 11. Bagian teks ulasan yang berisi pernyataan umum mengenai karya, seperti buku atau film, yang memperkenalkan nama, pencipta, dan sedikit gambaran singkatnya, disebut: A. Tafsiran, B. Evaluasi, C. Rangkuman, D. Orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka teks ulasan. Fungsinya adalah memberikan pengenalan umum tentang karya yang diulas, termasuk identitas karya seperti judul, pencipta, dan jenisnya. 12. 1. Film Laskar Pelangi dirilis pada tahun 2008. 2. Film ini adalah film terbaik sepanjang sejarah perfilman Indonesia. 3. Sutradara film ini adalah Riri Riza. 4. Alur cerita film ini terlalu mudah ditebak. Kalimat yang merupakan fakta ditunjukkan oleh nomor A, 2, dan 4, B, 1, dan 2, C, 3, dan 4, D, 1, dan 3. Fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat 1 dan 3 berisi data pasti mengenai tahun rilis dan sutradara yang bisa diverifikasi, berbeda dengan 2 dan 4 yang subjektif. 13. Tujuan utama penulisan teks ulasan adalah: A. Memberikan informasi tentang kapan sebuah karya diciptakan,
B. Memberikan penilaian, pertimbangan, dan informasi mengenai kelebihan serta kekurangan sebuah karya kepada publik. C. Mengajak pembaca untuk membeli karya tersebut. D. Menganalisis biaya produksi sebuah karya. Tujuan utama ulasan adalah memberikan pertimbangan yang komprehensif. Penulis mengulas kelebihan dan kekurangan karya agar pembaca mendapatkan informasi yang memadai sebelum mengonsumsi karya tersebut. 14. Paragraf awal sebuah teks ulasan film yang menyebutkan judul, nama sutradara, genre, dan tahun rilis film termasuk ke dalam bagian A. Tafsiran isi, B. Evaluasi, C. Rangkuman, D. Orientasi. Paragraf awal yang memperkenalkan identitas karya, judul, sutradara, genre, tahun rilis, merupakan fungsi dari bagian orientasi. Ini adalah langkah awal sebelum melakukan analisis lebih dalam. 15. Penulis teks ulasan membandingkan sebuah novel dengan film adaptasinya dan menyimpulkan bahwa meskipun filmnya bagus, novelnya lebih unggul karena mampu menghadirkan detail emosi yang lebih kaya. Tujuan penulis dalam teks ulasan tersebut adalah A. Menyampaikan informasi tentang novel dan film. B. Mengajak pembaca memilih film daripada novel. C. Memberikan penilaian kritis dan membandingkan dua karya yang sejenis. D. Menyanggah pendapat kritikus lain. Karena penulis tidak hanya menjelaskan satu karya, tetapi juga membandingkan novel dan filmnya. Tujuannya adalah memberikan penilaian kritis komparatif, menimbang mana yang lebih unggul. 16. Bagian akhir teks ulasan yang berisi simpulan akhir penulis mengenai karya tersebut, yang seringkali mencantumkan rekomendasi kepada pembaca, adalah A. Orientasi, B. Tafsiran, C. Evaluasi, D. Rangkuman. Rangkuman selalu berada di akhir teks. Bagian ini berisi penegasan ulang penilaian penulis secara keseluruhan, dan biasanya disisipi rekomendasi atau saran kepada pembaca terkait karya tersebut. 17. Ciri utama kebahasaan teks ulasan adalah A. Menggunakan majas perbandingan dan kata ganti orang pertama. B. Menggunakan kata sifat untuk menilai, kata kerja untuk mendeskripsikan, dan konjungsi penerang. C. Menggunakan kalimat perintah dan kata bilangan. D. Menggunakan istilah ilmiah dan data statistik. Teks ulasan fokus pada penilaian dan deskripsi. Oleh karena itu, ia banyak menggunakan kata sifat untuk menilai, kata kerja untuk mendeskripsikan, dan konjungsi penerang, misalnya, bahwa, yakni. 18. Struktur teks ulasan yang benar dan lengkap secara berurutan adalah A. Rangkuman, evaluasi, orientasi, tafsiran, B. Tesis, argumentasi, penegasan ulang, C. Orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman, D. Judul, pendahuluan, isi, penutup. Struktur teks ulasan yang standar dan lengkap dimulai dari pengenalan, orientasi, diikuti penafsiran analisis, penilaian, evaluasi, dan diakhiri dengan kesimpulan, rangkuman. 19. Penulis sebuah ulasan buku secara eksplisit menyebutkan bahwa buku ini wajib dibaca oleh para pelajar, karena materinya sangat relevan dan disajikan dengan bahasa yang mudah. Tujuan penulis berdasarkan pernyataan tersebut adalah A. Menyampaikan kekurangan buku, B. Mengkritik gaya bahasa penulis, C. Mempersuasi dan merekomendasikan buku kepada pembaca, D. Menjelaskan harga jual buku.
Kalimat yang menggunakan kata wajib dibaca menunjukkan adanya ajakan kuat. Tujuan penulis adalah membujuk atau merekomendasikan buku tersebut kepada halayak, khususnya para pelajar. 20. Teks yang isinya merupakan pertimbangan dan memberikan penilaian terhadap karya, baik film, buku, drama, atau karya seni lain, disebut teks. A. Eksposisi, B. Narasi, C. Deskripsi, D. Ulasan. Definisi paling tepat untuk teks yang memberikan pertimbangan dan penilaian secara kritis terhadap kualitas suatu karya, buku, film, dan lain-lain, adalah teks ulasan, review. 21. Paragraf, hutan Amazon dikenal sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan 20% oksigen bumi. Sayangnya, setiap tahun luas hutan ini terus berkurang akibat deforestasi yang masif. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan hujan tropis ini agar keseimbangan ekosistem global tetap terjaga. Ide pokok paragraf eksposisi tersebut adalah A. Proses fotosintesis di hutan Amazon. B. Pentingnya menjaga kelestarian hutan Amazon dari deforestasi. C. Peran pemerintah dalam mengatasi deforestasi. D. Amazon menghasilkan 20% oksigen bumi. Ide pokok terletak pada kalimat utama atau topik yang dibahas. Meskipun Amazon menghasilkan oksigen, fakta pendukung, inti bahasan adalah ancaman deforestasi dan pentingnya menjaga kelestarian hutan tersebut. 22. Ciri khas utama dari teks eksposisi adalah A. Menonjolkan tokoh dan latar waktu. B. Menyampaikan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta dan data yang bertujuan menjelaskan. C. Menceritakan urutan kejadian secara kronologis. D. Mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Teks eksposisi berfokus pada penyampaian informasi dan pengetahuan, bukan hiburan atau cerita. Ciri utamanya adalah penjelasan yang didukung oleh bukti nyata, data, atau fakta. 23. Struktur teks eksposisi yang diawali dengan pandangan umum penulis, diikuti oleh alasan-alasan pendukung yang diperkuat data, dan diakhiri dengan kesimpulan yang menegaskan kembali pendapat awal, adalah A. Orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman, B. Klasifikasi, definisi, ilustrasi, C. Tesis, argumentasi, penegasan ulang, D. Abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi. Struktur ini adalah ciri khas teks eksposisi. Tesis, pendapat awal, diperkuat dengan argumentasi, bukti data, dan ditutup dengan penegasan ulang, kesimpulan dan rekomendasi. 24. Dalam teks eksposisi, pernyataan pendapat awal penulis disebut tesis, kemudian diikuti oleh argumentasi sebagai alasan-alasan pendukung, dan diakhiri oleh A. Rangkuman, B. Penegasan ulang, C. Evaluasi, D. Resolusi. Tesis adalah pendapat awal, argumentasi adalah alasan pendukung. Bagian terakhir dari teks eksposisi adalah penegasan ulang, yaitu penguatan kembali pendapat awal, tesis, berdasarkan argumen yang telah disajikan. 25. Paragraf yang berisi alasan-alasan logis, bukti-bukti, atau data-data pendukung untuk memperkuat pendapat yang telah disampaikan di awal teks disebut paragraf. A. Tesis, B. Narasi, C. Argumentasi, D. Deskripsi. Paragraf argumentasi adalah badan teks eksposisi.
Fungsinya adalah menyajikan bukti, data, dan alasan yang logis untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis, tesis, adalah benar. 26. Pilihlah kalimat yang paling efektif. A. Bagi seluruh siswa-siswi harap segera kumpul di aula. B. Para hadirin sekalian diharap tenang. C. Semua peserta ujian wajib membawa kartu identitas. D. Adalah merupakan suatu kehormatan kami menyambut Anda. Kalimat efektif harus ringkas dan tidak ambigu. Pilihan A, B, dan D tidak efektif karena pemborosan kata. Siswa-siswi, para hadirin sekalian, adalah merupakan suatu. 27. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan daring yang menggunakan singkatan seperti GWS, OTW, atau SBB, dan tidak terikat aturan baku adalah ragam bahasa, A. Resmi, B. Tulis baku, C. Non baku atau kasual, D. Ilmiah. Ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi informal daring, chatting, yang menggunakan singkatan dan bahasa santai disebut ragam non-baku atau kasual. 28. Ketika seorang siswa ingin bertanya kepada guru di luar jam pelajaran, perilaku berbahasa yang santun adalah A. Langsung bertanya dengan bahasa sehari-hari tanpa menyapa. B. Menggunakan bahasa gaul agar terlihat akrab. C. Memulai dengan sapaan, menggunakan bahasa formal, dan meminta maaf karena mengganggu waktu guru. D. Mengirim pesan singkat dengan tanda seru yang banyak. Perilaku santun dalam komunikasi dengan guru melibatkan 3 aspek: sapaan hormat, penggunaan bahasa formal, baku, dan meminta maaf untuk menunjukkan penghargaan terhadap waktu guru. 29. Manakah kalimat berikut yang paling tidak santun digunakan saat meminta tolong kepada orang yang lebih tua? A. Maaf, bisakah Bapak Ibu membantu saya mengangkat ini? B. Tolong angkat barang ini sekarang. Cepat. C. Hei, kamu. Cepat angkat barang ini untukku, jangan banyak tanya. D. Saya minta tolong sedikit, Pak Bu. Apakah Bapak Ibu keberatan? Kalimat C. Menggunakan sapaan yang tidak sopan, hei, kamu, dan nada memerintah yang sangat kasar. Ini jelas merupakan kalimat yang paling tidak santun. 30. Pilihlah kalimat efektif berikut. A. Pengrajin yang membuat patung tersebut adalah dari Yogyakarta. B. Sebab dia sakit, maka tidak masuk sekolah. C. Pihak sekolah akan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib. D. Di dalam laporan itu membahas tentang masalah polusi udara. Kalimat C. Efektif karena memiliki unsur subjek, predikat, dan objek pelengkap yang jelas dan logis. Pilihan lain tidak efektif karena redundansi atau preposisi yang tidak tepat. 31. Dalam sebuah diskusi kelompok di media sosial, ada salah satu anggota yang memiliki pendapat berbeda. Perilaku yang tidak etis adalah A. Menghargai perbedaan pendapat dan menyampaikan sanggahan dengan bahasa yang sopan. B. Menyerang pribadi anggota tersebut, flaming, dan memaksanya setuju. C. Mencari data pendukung untuk memperkuat argumen diri sendiri. D. Mengakhiri diskusi dengan kesimpulan yang mencakup semua pandangan. Perilaku tidak etis adalah tindakan yang melanggar norma sosial, seperti flaming, menyerang pribadi seseorang, karena perbedaan pendapat, yang merupakan bentuk kekerasan verbal daring. 32. Tindakan yang menunjukkan perilaku etis dalam berinteraksi di media sosial adalah A. Menyebarkan foto pribadi teman tanpa izinnya.
B. Menggunakan huruf kapital semua saat menulis komentar karena terlihat lebih menarik. C. Memverifikasi kebenaran informasi, tabayun, sebelum membagikannya, anti-hoax. D. Menggunakan akun anonim untuk mengkritik orang lain. Etika digital yang paling penting adalah menyebarkan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Memverifikasi kebenaran, anti-hoax, adalah perilaku etis utama. 33. Anda menerima sebuah pesan berantai yang mengklaim bahwa akan ada kenaikan harga BBM drastis esok hari. Tindakan yang sesuai dengan etika digital adalah A. Langsung membagikan pesan tersebut kepada semua kontak. B. Mengabaikannya karena itu hanya lelucon. C. Mencari sumber berita resmi atau informasi pembanding untuk memverifikasi kebenaran pesan tersebut. D. Mengomentari pesan tersebut dengan kata-kata provokatif. Saat menerima informasi sensitif yang belum terverifikasi, tindakan paling etis adalah melakukan verifikasi dengan mencari sumber resmi atau terpercaya, sebelum mengambil tindakan atau membagikannya. 34. Tafsiran makna yang paling tepat dari judul, buku-buku berbicara, adalah A. Buku-buku memiliki suara dan dapat bercakap-cakap. B. Buku mengandung ilmu dan pengetahuan yang seolah-olah menyampaikannya kepada pembaca. C. Buku harus disimpan di tempat yang sepi agar bisa berbicara. D. Buku adalah benda mati yang tidak memiliki nilai. Judul ini menggunakan majas personifikasi. Buku tidak dapat berbicara, tetapi maknanya adalah bahwa buku menjadi sumber ilmu yang menyampaikan atau mengajarkan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. 35 kalimat, menurut saya, seharusnya pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur daripada sektor pariwisata. Kalimat tersebut tergolong sebagai A. Fakta, karena didukung kata seharusnya, B. Opini, karena mengandung kata subjektif, menurut saya, dan bersifat saran, C. Fakta, karena membahas kebijakan pemerintah, D. Opini, karena membahas pembangunan. Opini adalah pernyataan subjektif. Kalimat ini mengandung kata kunci opini, yaitu menurut saya dan seharusnya yang menunjukkan pendapat, bukan kebenaran yang dapat dibuktikan. 36. Pendapat, pandangan, atau keyakinan yang belum tentu kebenarannya dan bersifat subjektif, atau berdasarkan penilaian pribadi disebut A. Fakta, B. Data, C. Opini, D. Tesis. Definisi tersebut merujuk pada opini. Opini adalah pandangan yang sifatnya pribadi dan belum teruji kebenarannya, kebalikan dari fakta. 37. Teks ulasan dapat membantu pembaca untuk mendapatkan gambaran dan terhadap sebuah karya sebelum memutuskan untuk membeli atau menikmatinya. A. Cerita, B. Pertimbangan, C. Kisah, D. Alasan. Teks ulasan berfungsi memberikan gambaran dan pertimbangan yang diperlukan oleh pembaca. Dengan membaca ulasan, pembaca bisa menimbang baik buruknya suatu karya. 38. Salah satu ciri kebahasaan dalam teks ulasan yang berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat atau paragraf adalah penggunaan A. Majas, B. Konjungsi, C. Metafora, D. Frasa. Fungsi kata penghubung atau konjungsi adalah mengaitkan atau menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Seperti selain itu, namun,
karena, dan lain-lain. 39. Teks A menceritakan pengalaman liburan di pantai dengan urutan waktu yang jelas. Teks B memaparkan data tentang jumlah sampah plastik di pantai dan dampaknya. Teks A dan teks B secara berurutan adalah jenis teks, A deskripsi dan prosedur, B eksposisi dan narasi, C narasi dan eksposisi, D ulasan dan deskripsi. Teks A menceritakan pengalaman dengan urutan waktu, narasi. Teks B memaparkan data dan dampak, menjelaskan, sehingga merupakan teks eksposisi. 40. Teks yang tujuan utamanya adalah menjelaskan, misalnya, cara kerja mesin. Sedangkan teks lain bertujuan memberikan penilaian, misalnya, kualitas film, secara berurutan adalah jenis teks, A narasi dan eksposisi, B prosedur dan narasi, C eksposisi dan ulasan, D deskripsi dan narasi. Teks yang tujuannya menjelaskan adalah eksposisi. Teks yang tujuannya memberikan penilaian adalah ulasan. 41. 1. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. 2. Warna batunya terlihat lebih gelap dibandingkan dulu. 3. Candi Borobudur adalah peninggalan budaya paling berharga di dunia. 4. Candi ini memiliki 9 teras berundak. Kalimat yang merupakan opini ditunjukkan oleh nomor A, 1, dan 4, B, 2, dan 4, C, 1, dan 3, D, 2, dan 3. Kalimat 2, terlihat lebih gelap, dan 3, paling berharga, adalah penilaian subjektif, opini. Kalimat 1 dan 4 adalah data yang dapat dibuktikan, fakta. 42. Manakah kalimat berikut yang paling efektif dan baku? A. Kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilakan. B. Pencurian itu terjadi karena kelalaian petugas keamanan. C. Walaupun sudah malam, tetapi ia tetap belajar. D. Untuk membuat teh tarik adalah dengan cara menarik-narik teh. Kalimat B. Memiliki struktur subjek, pencurian itu, predikat, terjadi, dan keterangan, karena, menjadikannya logis dan efektif. Pilihan A dan D tidak logis, ambigu. 43. Kalimat yang tidak efektif seringkali memiliki ciri-ciri berikut, kecuali A. Terdapat pemborosan kata, pleonasme, B. Menggunakan kata yang tidak logis, C. Subjeknya tidak jelas, D. Menggunakan konjungsi yang tepat. Kalimat efektif harus menggunakan konjungsi yang tepat. Ciri-ciri pada A, B, dan C adalah ciri-ciri kalimat tidak efektif. 44. Penggunaan bahasa yang lebih santai, sering menggunakan emotikon, dan disesuaikan dengan konteks informal teman sebaya dalam grup chatting merupakan contoh ragam bahasa, A. Resmi, B. Nonformal daring, C. Ilmiah, D. Tulis baku. Ketika komunikasi bersifat informal, santai, dan melibatkan emotikon di media sosial atau grup daring, ini diklasifikasikan sebagai ragam bahasa nonformal daring. 45. Saat berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, penggunaan kata sapaan dan penghormatan sangat penting.
Hal ini berkaitan erat dengan aspek A. Estetika berbahasa, B. Logika berbahasa, C. Kesantunan berbahasa, D. Kecepatan berbicara. Penggunaan sapaan yang tepat dan penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau berkedudukan lebih tinggi adalah inti dari kesantunan berbahasa. Etika linguistik. 46. Dalam struktur teks ulasan, bagian yang berisi inti dari kritikan atau pujian penulis terhadap kualitas, keunggulan, dan kelemahan karya secara rinci adalah A. Orientasi, B. Rangkuman, C. Evaluasi, D. Tesis. Evaluasi adalah bagian inti ulasan yang berisi penilaian kritis terperinci, termasuk keunggulan, kelemahan, dan perbandingan dengan karya lain. 47. Film ini memiliki alur maju mundur yang membuat penonton harus berpikir keras. Visualisasinya luar biasa, tetapi naskahnya terlalu berat untuk tontonan keluarga. Bagian dari teks ulasan di atas paling tepat diletakkan pada struktur A. Orientasi, B. Tafsiran dan evaluasi, C. Rangkuman, D. Tesis. Paragraf tersebut berisi deskripsi alur, tafsiran, dan penilaian. Visualisasinya luar biasa, tetapi naskahnya terlalu berat, yang merupakan bagian dari evaluasi. 48. Karakter dalam cerita yang menjadi pusat perhatian dan mengalami konflik utama dalam alur cerita disebut A. Tokoh tambahan, B. Tokoh utama, C. Tokoh protagonis, D. Tokoh antagonis. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat fokus cerita. Semua peristiwa dan konflik yang terjadi akan melibatkan atau memengaruhi tokoh ini. 49. Kau harus membalas kebaikan orang itu dengan kebaikan pula, jangan pernah ingkari janjimu. Pernyataan di atas paling mungkin merupakan unsur dalam sebuah cerita. A. Latar, B. Amanat, pesan moral, C. Alur, D. Sudut pandang. Pernyataan tersebut berisi nasihat tentang membalas kebaikan dan menepati janji. Nasihat ini adalah pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan penulis cerita. 50. Sebuah teks disebut eksposisi apabila memiliki tujuan utama untuk A. Mengajak pembaca berbuat baik, B. Menghibur pembaca dengan cerita fiksi, C. Menyajikan dan menjelaskan informasi secara objektif, D. Memberikan penilaian terhadap suatu karya. Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi, menjelaskan, dan memaparkan pengetahuan secara lugas dan objektif.